Kita coba langsung buka Android Studio yang sudah terinstall di komputer saya. Jadi ini kita buka. Di sini saya menggunakan Android Studio Arctic Fox 2020. Kalau teman-teman menggunakan yang lebih baru dari ini seharusnya juga tidak ada masalah ya. Jadi langsung coba dibuka aja. Nah, di video kali ini kan kita mau melakukan instalasi Flutter di Android Studio. Jadi kalau si Flutter sendiri, sebenarnya teman-teman tidak harus atau tidak wajib menggunakan Android Studio. Teman-teman bisa browsing sendiri jika perlu opsi lain dari Android Studio. Yang pertama pastinya kan teman-teman sudah melakukan sudah punya Android Studio-nya ya. Jadi step by step pada video kali ini ngebahas tentang si Flutter-nya sendiri gitu. Jadi yang pertama kita sudah memiliki Android Studio, dan kalau saran dari saya sih sebaiknya Android Studio-nya memang sudah digunakan untuk membuat dan menjalankan project. Jadi ini kita ngebahas tentang Android Studio yang memang kita sudah gunakan ya. Baru kemudian kita melakukan setup untuk si Flutter sendiri. Nah, untuk melakukan instalasi Flutter di Android Studio, yang pertama kita membutuhkan plugin Flutter di Android Studio, kemudian butuh si SDK dari Flutter sendiri untuk menjalankannya. Nah, jadi kalau step yang pertama sebenarnya ada di Android Studio-nya. Teman-teman bisa masuk ke plugin di sini, atau jika tidak ada di sini biasanya mungkin ada di mana ya? Biasanya ada di setting. Teman-teman cari aja pilihan untuk melakukan untuk memilih menu pluginnya di sini. Nah, plugin ada di sini ya. Kalau beda versi biasanya lokasinya juga beda sih, nggak ada di sini juga pluginnya. Atau mungkin kita coba buka salah satunya ya. Kita coba bikin project baru mungkin. Kita coba masuk di salah satu project ini aja. Di sini Kotlin misalkan. Nah, ini kan seandainya teman-teman tidak menemukan menu plugin di depan. Jadi menu plugin tuh kalau tidak ada di depan kemudian ada di mana? Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian file, terus pilih setting. Setelah masuk setting, teman-teman bisa masuk ke plugin. Nah, di sini sama ya tampilannya seperti tadi. Jadi ini saya cuma menunjukkan kalau misalkan menu yang di depan plugin tadi itu tidak muncul, teman-teman bisa masuk dari sini. Tapi kalau sudah muncul ya berarti teman-teman tidak perlu masuk ke sini karena intinya sama, kita masuk ke plugin, terus type di sini pencarian, teman-teman cari Flutter. Nah, di sini karena not found, maksudnya kita belum install, maka ada pilihan di sini install atau marketplace. Kalau kita ada di menu install, maka otomatis search ini akan mengarah ke marketplace karena kita belum melakukan install plugin ini. Jadi kalau diklik di sini atau diklik di sini sama saja. Kita klik. Nah, di sini ada Flutter, kita langsung install di sini atau install di sini sama aja ya. Kita klik dulu instalasi, terus require Dart plugin to be installed. Jadi di sini langsung install aja. Jadi ketika kita melakukan instalasi Flutter, dia mewajibkan kita untuk install plugin Dart juga. Jadi di sini kita langsung diberikan sebuah pop-up untuk menginstal si Dart-nya juga selain Flutter-nya. Jadi kita install. Nah, kalau sudah selesai dia meminta kita untuk melakukan restart IDE. Jadi IDE ini adalah ya Android Studio ini. Jadi kita perlu merestart si Android Studio-nya. Jadi kita restart. Ketika kita sudah melakukan instalasi plugin Flutter, maka yang tadinya hanya new project atau open project, di sini kita ketambahan new Flutter project untuk membuat sebuah project Flutter menggunakan Android Studio. Tapi untuk menjalankan Flutter sendiri, kita perlu sebuah SDK Flutter-nya terinstall di komputer atau laptop kita. Makanya kita perlu masuk ke bagian kita coba dari search aja ya biar teman-teman juga tahu step by stepnya. Jadi masuk aja ke Google, terus ketik download Flutter SDK. Jadi di sini langsung muncul docs.flutter.dev get started install. Jadi Flutter documentation.
kita bisa masuk ke sini, atau kalau saya menggunakan Windows itu bisa langsung ke sini sebenarnya. Tapi kita coba masuk aja ke sini. Nah, di sini kita langsung masuk docs flutter.dev get started install. Nah, di sini ada pilihan OS atau operating system yang kita gunakan. Maka karena saya menggunakan Windows, saya pilih si Windows. Nah, ketika masuk ke Windows, di sini ada pilihan untuk get the Flutter SDK. Jadi seharusnya yang muncul di sini adalah Flutter versi terakhir yang sudah stable yang bisa kita gunakan. Nah, di sini Flutternya ada di versi 2.10.2 stable.zip. Kalau teman-teman baca lagi, sebenarnya cara installnya tidak selalu menggunakan cara ini ya, tapi paling tidak ini bisa menjadi sebuah opsi untuk teman-teman melakukan instalasi Flutter di Android Studio. Jadi di sini filenya lumayan besar. Sebelum membuat video ini, jadi sebelumnya tadi saya sudah download dulu biar nggak nunggu download ini selesai gitu ya, terlalu lama. Jadi ketika diklik ya dia mendownload sebuah file zip yang mana filenya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, dia ada Flutter Windows 2.10.2 stable. Kalau diekstrak maka dia akan menghasilkan sebuah folder yang sama gitu. Nah, yang kita perlukan adalah folder di dalamnya. Jadi yang kita perlukan adalah sebuah folder Flutter. Jadi kalau dibuka di sini isinya dia ada Flutter. Jadi kita pindahkan dia keluar, kita cut, kita taruh di sini. Nah, jadi biar pathnya tidak terlalu panjang ya. Jadi masuk ke directory E, terus saya bikin juga satu lagi folder SDK Flutter, dan di dalam SDK Flutter itu saya tambahkan Flutter. Kenapa saya tambahkan SDK Flutter? Karena ketika kita menggunakan Android Studio itu sudah ada SDK untuk si Android Studio. Jadi biar namanya beda, saya bikin folder baru SDK strip Flutter, dan di dalamnya saya taruh SDK Flutter yang sudah saya download dari sini. Nah, berikutnya kita masuk ke Android Studio lagi ketika kita sudah mengekstrak si SDK tadi itu. Ketika masuk ke sini seharusnya kita masuk ke setting ya. Karena di sini nggak ada setting, jadi mungkin kita langsung new Flutter project. Nanti kita akan diarahkan untuk melakukan path SDK atau mengatur di mana lokasi SDK Flutternya. Kita coba langsung new Flutter project. Nah, di sini ada beberapa pilihan, maka pastinya kita akan memilih Flutter. Ketika memilih Flutter, di sini ada Flutter SDK Path. Nah, di sini lokasinya dia sudah mengarah tuh ke SDK Flutter/Flutter gitu. Jadi sesuai ya dengan lokasi yang sudah saya bikin di sini SDK Flutter. Kalau memang belum mengarah ke SDK yang sudah kita install, maka ya teman-teman arahkan di sini ya. Nah, di sini saya punya SDK Android, itu arahkan ke SDK Flutter, terus Flutter ke folder Flutternya, baru kita oke. Setelah itu baru kita next. Setelah next di sini kita memberikan sebuah nama project. Jadi kita coba Flutter aplikasi. Oke, terus kemudian di sini organization com.lastd. Flutter coba. Oke, terus kemudian kita diberikan opsi untuk include folder package natifnya. Di sini ada Objective-C sama Java, atau kita bisa menggunakan Kotlin atau Swift. Tapi kita nggak terlalu fokus ke situ, kita mau fokus ke Flutternya aja. Jadi di sini masih bebas aja sih. Jadi yang penting Flutternya sudah kita setup, kita bisa langsung finish dulu coba. Invalid Flutter aplikasi must be valid Dart lowercase with underscore. Nah, di sini saya salah nih membuat project name-nya. Kalau salah, maka kita tambahkan underscore Flutter aplikasi. Nah, tidak boleh menggunakan spasi ya. Maka kita finish. Kita tunggu sama seperti kita membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Jadi semua proses yang berjalan di bawah sini, ada downloading satu file ini ditunggu, atau ada build dan proses sinkron lainnya, kita tunggu sampai proses yang di bawah sini selesai, baru kita
buka sebuah emulator untuk menjalankan aplikasinya. Oke, proses di bawah sudah selesai. Terus kemudian yang perlu teman-teman persiapkan berikutnya selain Android Studio, pastinya kita harus mempersiapkan sebuah emulator ya. Nah, di sini adalah emulator yang sudah saya gunakan sebelumnya dengan Android Studio ini. Maka kita bisa langsung menggunakan emulator sama Android Studio ini. Nah, ketika kita membuat sebuah project baru Flutter, kita sudah mendapatkan sebuah halaman sebagai contoh kasus ya. Jadi di sini sebuah aplikasi counter, nanti kita langsung cek aja melalui emulator hasilnya seperti apa. Untuk menjalankannya, ya kita bisa menggunakan run main Dart, atau kita bisa run dari sini run main Dart, atau dua ini aja sih. Atau satu lagi kita bisa menggunakan keyboard shortcut. Kalau kita arahkan ke sini, di situ ada Shift F10, maka kita juga bisa menggunakan keyboard Shift F10. Ini coba saya jalankan. Kita tunggu. Biasanya untuk run pertama untuk Flutter dia lama juga, sama seperti kita menjalankan aplikasi Android. Tapi untuk run berikutnya itu ada pilihan untuk hot restart sama hot reload yang mempermudah kita atau proses yang lebih ringan ketika menjalankan project Flutter dari Android Studio ke emulator. Oke, akhirnya berhasil dan cukup lama juga. Jadi ketika kita pertama kali install SDK, memang setahu saya sih cukup lama ketika kita build project ketika pertama kali ya. Nanti ketika run project kedua, ketiga, atau ketika dibuka lagi project ini harusnya tidak selama itu lagi gitu. Jadi ini adalah kurang lebih tampilan projectnya. Jadi ketika project sudah tampil seperti ini, kita nggak perlu lagi menjalankan project dari awal lagi gitu, karena di sini kita sudah memiliki yang pertama. Kalau dilihat di sini ya, ada Flutter hot reload menggunakan Ctrl/ sama ada lagi Ctrl Shift/ untuk hot restart gitu. Jadi ini mempercepat proses kita untuk menjalankan projectnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk instalasi Flutter di Android Studio.